Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat jasmani rohani, sehat walafiat ya, lancar segala urusannya, diberkahi segala sesuatunya, amin ya rabbal alamin. Ya, ini yang part 2 teman-teman, to the point aja langsung ya. Jadi yang part pertama teman-teman sudah menyempatkan waktu barangkali untuk kita saling sharing. Ketika ada memang yang kurang tepat silahkan dikoreksi teman-teman. Ini part 2 adalah poin yang selanjutnya. Saya langsung aja ya teman-teman ya. Ini melanjutkan yang video sebelumnya, yaitu poin keempat teman-teman ya. Poin keempat yang saya yang saya ingin sampaikan yaitu tentang aturan pengumuman listing di exchanger teman-teman. Nih kan ada tuh teman-teman nanya di kolom komentar, "Bang, ini listing," karena ya maaf biasanya karena memang belum paham, ya wajar aja. "Bang, ini pengumuman listing di exchanger mana? Masuknya ke exchanger mana? Tolong kasih info, kepastian segala macam lah artinya." Nah, jadi ini saya kasih informasi bahwa biasanya yang saya tahu ya, ketika membuat sebuah kripto dan developer merancang sebuah project pembuatan kripto, ini aturannya adalah ketika itu sudah jalan ya, kripto projectnya sudah jalan, kemudian ya semuanya udah rapi lah intinya ya. Nah, ketika mau masuk listing bursa kripto itu aturannya setahu saya ya, biasanya tidak boleh developer yang mengumumkan atau core team yang mengumumkan bahwa kami ada di exchanger ini, kami ada di exchanger ini. Itu nggak boleh sebenarnya teman-teman, yang saya tahu. Biasanya aturan kripto seperti itu ya. Karena kenapa? Karena yang mengumumkan itu harusnya pihak exchanger. Pihak exchanger ini yang nanti punya hak untuk mengumumkan. Regulasinya biasanya kalau misalkan si developernya ini mengumumkan bahwa koin kami ada di exchanger ini, itu biasanya exchangernya langsung ngekat perjanjian daripada koin tersebut, karena yang mengumumkan bukan dia, bukan exchangernya. Biasanya nggak mau dan nggak boleh. Yang saya tahu sih seperti itu. Tapi ya nggak tahu kalau memang ada regulasi lain, ya mungkin ada dua jalan seperti itu, atau mungkin beda exchanger beda aturan. Tetapi yang saya tahu sejauh ini sih memang harus exchanger yang mengumumkan bahwa koin ini ada di exchanger kami. Ini seperti itu. Kalau memang nanti masuk ke 3 exchanger atau 4 exchanger itulah yang mengumumkan. Setahu saya seperti itu. Karena kalau misalkan pengumuman value atau harga kripto itu ada di exchanger ini, misalkan developer yang ngumumin teman-teman, itu biasa kena penalti dari exchangernya gitu ya, hingga putus kontrak lah, yang saya tahu seperti itu. Nah, jadi jika teman-teman dapat info dari media digital bahwa misalkan tertera bernilai berapa, bernilai sekian, misalkan seperti itu ya, bernilai ada kan 0,03 dolar, 0, berapa dolar seperti itu ya, saya sih mohon maaf, saya bisa, kalau buat saya pribadi, saya bisa pastikan 100% itu fake teman-teman ya, itu palsu, itu nggak benar. Karena setahu saya aturan dengan exchanger itu nggak begitu, nggak asal terterakan, asal kasih harga, nggak bisa. Karena kan Nicholas sendiri kan pernah bilang bahwa di white paper lah, patokannya kan di white paper udah jelas regulasi daripada Pi Network ini. Mereka selama enclosed mainnet ini tidak akan pernah ada di exchanger manapun. Ya udah jelas sebenarnya. Jadi ketika teman-teman bertanya lagi, ini ada loh di sini, ini ada loh di sini, di swap ini, di apalah, di inilah itu, walaupun memang dia platformnya sudah lama, sudah terkenal, ya artinya itu fake gitu loh. Itu fake hanya berdasarkan harga-harga ya dia yang buat, nilai sendiri dia. Ya, sementara pembentukan harga itu kan saya pernah jelasin di video sebelumnya. Ini kita menggunakan SCP, bukan lagi proof of work dan proof of stake-nya. Konsensusnya nggak pakai itu, tapi konsensusnya pakai SCP, Stellar Consensus Protocol. Nah, dari situ pun kita nggak belum keluar harganya. Lah exchanger itu sendiri tahu dari mana kan gitu logikanya ya. Jadi teman-teman nggak usah percaya dulu yang kayak gitu, kayak 0, sekian, menurunkan semangat sebetulnya
Ya, kita main-main ini aja lah, main apa namanya, main perbanyak informasi saja ya. Dan saya juga di sini artinya tidak mengukuhkan bahwa informasi saya paling benar, tidak. Tetapi yang saya dapat informasinya ya seperti itu, bahwa yang pertama yang harus kita pahami adalah aturannya memang nggak bisa apa namanya, Kortim mengumumkan bahwa saya ada di exchanger ini, ya, itu nggak bisa. Satu itu, yang kedua juga white papernya juga udah jelas, enclosed mainnet itu tidak ada di exchanger manapun atau di swapping manapun ya, di platform swap manapun, seperti itu ya. Oke, saya rasa itu oke. Kemudian poin selanjutnya yang kelima yaitu informasi tentang USA. Baru-baru ini saya dapat informasi di beberapa media dan bahkan teman juga banyak share ya. USA katanya mendesak Kortim untuk segera mainnet ya, dan nggak kira-kira menetapkan harga satu Pi Network itu 1 juta US dollar seperti itu ya. 1 juta US dollar kan berarti wow, berapa belas miliar, artinya kan ya hampir 15 miliar atau 16 miliar ya. Artinya kan buat kita otak bahkan nggak nyampe. Namun, nah ini lagi saya bilang, jadi sesuatu itu jangan ditelan mentah, tapi kita lihat dari, saya sih mengajak teman-teman, yuk sama-sama lihat dari berbagai sisi. Artinya ketika sisi ini salah, saya salah, ya benarkan. Sisi ini yang benar, ya silahkan diambil gitu kan, seperti itu. Jadi yang pertama, kendati pun memang USA memang misalkan benar adanya meminta Kortim untuk segera menerapkan harga 1 juta US dollar kepada Pi Coin ya, seperti itu misal. Tapi logikanya begini teman-teman, ketika kita lihat dari sudut pandang volatilitas pasar dan komoditi, saya sih merasa memang itu masuk. Kenapa masuk? 314.000 pun sebenarnya ya, 314.000 pun itu baru tahap awal cukup. Hanya memenuhi syarat cukup sebetulnya. Kalau untuk apa namanya, market dunia, artinya perputaran ekonomi dunia. Jadi kalau untuk aset daripada Pi Network, kalau nilainya kecil ya nggak bisa main ngomong kita urusan sama komoditi kan gitu. Nggak masuk lah. Kalau memang harga cuman 10 dolar, 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar, bahkan 1000 dolar misalkan. Kalau untuk kancah dunia, perputaran ekonominya itu nggak masuk teman-teman. Gitu. Yang saya dapat informasi seperti itu, nggak masuk. Jadi tetap harus besar baru bisa. Nah inilah yang apa namanya, yang dilirik oleh USA. Artinya dilirik itu ketika memang kemarin kan sempet tuh yang jual beli apa ya, yang jual beli sound system itu ya, sampai 1 juta katanya ya, 1 juta apa 1 juta lebih gitu, hitungan daripada nilai perbandingan dengan diperbandingkan dengan value daripada CoinPi yang kemarin transaksi di USA itu. Ya entah apakah motivasinya itu atau gimana kita nggak tahu. Tetapi secara logikanya kalau memang nilai kecil ini nggak masuk. Nah kalau memang digadang-gadangkan mau memasuki kancah ekonomi dunia, ya artinya bukan hanya ruang lingkup pengusaha saja, tetapi ini tentunya masyarakat dunia nggak masuk kalau harga kecil, kecuali mungkin 30 tahun kemudian. Artinya 30 tahun kemudian kita masih hidup nggak, kan belum tentu. Seperti itu. Mungkin ini udah kiamat apa belum, kita nggak tahu ya kan. Ya namanya urusan umur dunia, jangan kata 30 tahun, setahun 2 tahun ke depan kalau mau udahan ya udahan, hancurlah bumi ini, kita nggak pernah tahu kan gitu. Nah jadi kalau misalkan memang ini digadang-gadangkan sampai posisi nominal seperti itu, logikanya saya berpikir kalau untuk menyeimbangkan atau membalancingkan volatilitas pasar dan komoditi, masuk memang 1 juta US dollar atau ya minimal 500.000 misalkan masuk, yang 314.000 pun masuk. Tapi harus kita lihat juga dari segi regulasi ya, regulasi dunia. Jadi seperti yang kita lihat
salah satunya adalah, tapi ini bukan regulasi dunia, tapi ini regulasi, artinya regulasi badan ya, badan daripada cryptocurrency dunia. Ini tertera di term and service-nya Pi Network, bahwa ada tertulis di sana tetap tunduk pada peraturan dunia kripto, aturan-aturan regulasi kripto. Tunduk artinya kalau memang yang dihajar ini jalurnya jalur cryptocurrency ya. Nah, apa namanya? Karena nanti akan berhubungan dengan adanya supply and demand dan lain sebagainya. Ya memang kalau untuk kripto kan tetap apa namanya, terpengaruh dengan adanya volatilitas pasar seperti itu. Nah, ketika memang ini arahnya ke digital, artinya uang digital bukan kripto, banyak kan ini, makanya saya bilang ada dua kubu yang mengatakan bahwa ini bukan kripto tapi mata uang digital dunia. Ada yang mengatakan bahwa ini kripto sesuai daripada term and service-nya Pi Network, bahwa ada tertera di situ tunduk pada regulasi kripto dunia yang ada ya. Nah, ini beberapa unsur yang harus terpenuhi itu. Contoh ya, memang sebelum pun dia masuk ke dunia kripto atau listing kripto, ataupun bahkan memang ke mata uang digital dunia, tetap salah satu yang harus dimatangkan itu kan jelas liquidity-nya ya, kemudian supply-nya, kemudian ekosistemnya, kemudian utilitasnya, kemudian yang paling jelas itu adalah nanti value-nya, menutupi atau tidak, mencukupi atau tidak ya, menyeimbangkan daripada ekonomi dunia atau tidak ya, effortnya seperti apa. Itu jadi banyak hal, nggak mudah teman-teman, artinya nggak mudah. Namun maksud saya, sesulit apapun itu, ketika memang ini project besar ini ya disokong dengan beberapa tenaga ahli dari seluruh dunia, dengan berbagai ya, kita kan nggak tahu di belakang layar seperti apa. Nah, kita ngomong-ngomong masalah Pi, kita marketplace ini hanya membahas marketplace, membahas keuntungan, membahas value, dan sampai berdebat, sampai bahasa kasar keluar segala macam. Padahal di luaran sana mungkin secara offline ya, kaum elit yang mempersiapkan ini semua, mungkin mereka sudah terbang ke negara ini, dari negara ini ke negara ini untuk meeting, membahas ini dan lain sebagainya. Nah, pergerakan itu kan kita nggak pernah tahu apakah mereka sudah di luar sepengetahuan kita percepatannya ya, kita nggak tahu juga. Makanya nggak bisa berasumsi untuk hal-hal yang bukan kita secara detail, bukan ranah kita, itu kita nggak bagus lah berasumsi, artinya seperti itu. Kalau hanya untuk mengira-ngira dan menebak sih nggak masalah, artinya membaca ya, atau meneliti atau menelaah, kita belajar menelaah nggak masalah seperti itu. Tapi untuk memastikan itu saya rasa sih baiknya nggak usah ya. Saya rasa itu untuk informasi yang USA ya, yang mendesak untuk harga 1 juta US dollar ya. Kita juga harus lihat dari berbagai sisi ya, berbagai sektor, bahwa ini untuk dua kubu pun belum clear. Jadi keputusan sampai saat ini saya pribadi belum nerima teman-teman nih. Sebenarnya ini jadinya arahnya kemana nih, apakah betul nanti. Tapi kenapa saya pernah bahas ini, saya bilang kalau untuk asumsi saya pribadi, dari hasil analisis saya pribadi, ini adalah kripto hibrid. Kenapa kripto hibrid? Artinya ini kripto yang baru, Pi Network yang mengadopsi hibrid ini, fungsionalnya sebuah kripto tetap, namun ini ada di uang digital, artinya ekonomi global. Nah, itu ada di video saya, silakan biar saya nggak bahas lagi lah biar nggak panjang ya. Hibrid namanya judulnya. Oke, kita lanjut aja ya. Untuk selanjutnya itu tadi dari video awal ya sampai yang part 2 ini memang itu secara objektivitas ya, paradigma secara objektif. Nah, ini untuk dari segi subjektifnya ya, paradigma dari segi subjektifnya, bahwa Pi Network ini jadi jadi salah satu instrumen nih sebenarnya ya,
jadi salah satu instrumen mengetahui daripada karakter dan psikologi manusia. Kenapa kok? Ya mungkin saya bisa aja dicertawain, ya elah jauh amat ke psikologi bro, kayak gitu kan. Tapi iya memang faktanya yang saya lihat seperti itu. Mengapa demikian? Gitu loh. Mengapa kok bisa ngaruh ke psikologi manusia? Nah ini yang menarik kalau buat saya pribadi. Yang pertama itu dalam hal kesabaran. Ya itu sebenarnya lumrah. Semua juga orang bisa membaca hal seperti itu. Artinya sabar menambang bertahun-tahun, ya ulet juga. Dan di situ uniknya adalah percaya gitu. Mau ngejalanin yang dia sendiri, bukan yang terjun langsung, yang berkecimpung langsung dalam proyeknya, artinya di tekniknya, di teknikalnya dia nggak ikutan, dia hanya cuman ya kita nih, saya misalkan ada kepercayaan bahwa ini suatu saat punya nilai dari beberapa tahun yang lalu kita jalankan. Ini kan apa ya, membangun jadi kayak kita ajak temen nih, teman percaya sama kita ikut, itu kan membangun sebuah tim, kebersamaan. Kita membuat sebuah kelompok, karena memang dari core team juga diarahkan bikinlah 5 kelompok kecil seperti itu. Ya jadi ini mau tidak mau secara tidak langsung kita dibentuk sebuah kepercayaan, tali ikatan kepercayaan satu sama lain bahwa oh iya gue percaya sama lo, gue ikut deh, ini suatu saat koin ini akan jadi uang koin ini akan membantu kehidupan kita. Ini kan kepada pikiran kita gitu loh, kepada pikiran kita pengaruhnya ada. Ini yang pertama itu ya mungkin teman-teman bisa menjabarkan sendiri lah, artinya secara garis besar seperti itu. Kemudian yang kedua, pengaruh terhadap ini yang saya agak sedikit ngeri ya. Makanya saya di sini bukan maaf sebelum saya lanjutin nih, saya bukan menasihati ya, tetapi ini hanya berbagi saja teman-teman, berbagi pandangan dan pemahaman itu aja, jangan disalahartikan. Nah saya juga bukan guru gitu kan, ini hanya sharing antar teman saja. Nah ini yang ngeri ini, pengaruh terhadap sifat dan karakter individu. Ya, sifat dan karakter individu ya walaupun memang tergantung dari individunya itu sendiri. Ya orang ini memang karakter seperti ini, kendati pun ada hal semacam ini, ya dia hasilnya seperti apa itu kan beda, setiap individu beda, menyikapinya itu beda. Nah ada yang memang individu selalu kemaslahatan yang dilihat. Nah kira-kira ini ketika ini jadi ya, ketika ini besar adanya dan bisa membantu kehidupan saya, misalkan orang itu ya pionir itu berpikir misalkan seperti itu, bagaimana memanfaatkan pendapatan dari Pi Network ini agar lebih maslahat. Oh iya, kewajiban saya yang pertama adalah ini, kedua ini, ketiga ini, terus sampai ujung-ujungnya misalkan saya harus mampu membantu orang banyak. Nah ini yang berarti memang diterima dengan individu yang didominasi pribadinya ini mencari kemaslahatan hidup. Nah ini yang tepat gitu loh sasaran. Nah ketika kita mendapatkan free money, ya uang gratis, artinya seperti itu. Ketika ini sudah terwujud lah ya, jadi kita bicara ketika ini sudah terwujud dan diterima. Nah ketemu dengan kebetulan orangnya yang memang otak dan hatinya ini hanya didominasi dengan sesuatu hal yang maslahat, yang manfaat. Dia gimana gitu, dia cari, dikumpulin celah-celah yang akan jadi manfaat buat orang banyak. Gimana caranya? Oh ini. I know. Yang itu ya, yang pertama. Nah yang kedua yang saya khawatirkan adalah ketemu dengan pribadi yang apa ya, antonim daripada maslahat. Artinya apa? Ya tidak pun terlalu terlalu jauh lah, terlalu bertolak belakang banget enggak, tapi setidaknya ketemu dengan pribadi yang memang tidak memprioritaskan itu. Ini yang kadang-kadang saya nemuin ya, saya nemuin baik di media, medsos, baik itu di ya grup-grup medsos atau di apa namanya ya di yang lain lah, artinya banyak lah. Itu saya sudah melihat dari bahasa yang digunakan ya, urutan-urutan kata yang digunakan.
saya khawatirnya adalah ketika dia diberikan titipan harta yang besar, ya. Ingat loh ya, kalau kalau untuk keyakinan saya pribadi ini kan harta berapapun banyaknya titipan, bukan punya kita. Walaupun ini kita dapat gratis ya, kita gratis ya. Tapi kalau saya pribadi memang sebesar apapun ya itu cuma titipan kok. Toh mati nggak dibawa gitu kan. Artinya ketika ketemu dengan orang yang tidak ke sana pikirannya, ini akan timbul kesombongan. Ini yang luar biasa teman-teman, yang ngeri ya, luar biasa ngerinya ini. Karena kenapa? Karena nanti yang pertama ya, belum juga contoh, belum juga listing nih ke market ya, belum juga tahu kita value-nya. Itu udah banyak banget yang merasa dia senior, udah lama nambang dan lain sebagainya. Lu tahu apa lu tentang Pi Network? Gue udah paling lama, gue dari begini. Nah seperti itulah, itu udah mendoktrin. Jadi ketemu dengan pribadi yang memang di sana tertanam di pikiran dan hatinya yang namanya senioritas dan junioritas itu kuat berarti di situ. Artinya tidak ini ya, artinya merasa dia paling lama. Satu itu, jadi paling memahami. Kemudian yang kedua juga orang yang kebetulan lama, udah gitu, oh ini banyak gitu loh. Wah ini gampang lah, mungkin 100 mobil aja bisa saya bayar kok. Nah seperti itu kan. Jadi bahasa-bahasa apa ya, jadi dengan banyaknya koin ini akhirnya keluar tuh kata-kata arogansinya tuh keluar. Nah ini yang saya takutkan sebetulnya ini. Padahal itu hal yang belum pasti ya. Yang dia ucapkan itu tidak ada dasarnya, karena tidak ada kepastian. Sesuatu yang tidak ada kepastian itu berarti belum ada dasar yang kuat. Artinya nggak perlu diucapkan gitu loh. Nah kemudian oke lah kalau untuk masalah itu ya. Jadi pribadi orang kan beda-beda. Tetapi saya mengajak dari sini, yuk kita sama-sama tidak terlalu lah untuk berapapun yang Anda punya ya, berapapun yang teman-teman dapatkan koin ya yang terkumpul dengan value sebesar apapun, ingat ya, kita jangan sampai lupa pada cangkang, artinya lupa pada kulit ya. Kita lebih apa ya, lebih kita cari yang ya mungkin teman-teman lah yang lebih paham lah, yang lebih ngerti lah, yang baik buat teman-teman, buat keluarga dan lain sebagainya ya. Silahkan aja ya, saya nggak terlalu ini juga. Oke, yang selanjutnya juga nih ada memang newcomer ya, pendatang baru ya, memang kadang-kadang mulai mempelajari kripto, dunia kripto dan lain sebagainya, baru paham ya, belum banyak sih paham gitu loh, tapi dia udah mulai ada gambaran. Akhirnya apa? Wah dia seru, debat di grup ya, akhirnya kesombongannya tuh keluar, arogansi kata-kata keluar. Nah padahal yang asumsi-asumsi yang dikeluarkan itu belum tentu benar adanya gitu lah. Nah jadi ada saya nemuin seperti itu teman-teman. Jadi apa ya, walaupun asumsi itu masih tergolong ada salahnya gitu kan. Jadi mereka itu udah mampu menghardik orang ya, membodoh-bodohkan orang lain ya itulah beragam karakter ya, beragam karakter dengan bahasa-bahasa yang berani lah, artinya berani untuk saat ini kan, zaman sekarang ini orang udah pada berani seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini dari segi psikologi kenapa saya sampaikan, sharingkan ke teman-teman, karena ngeri teman-teman, khawatir ketika memang pundak kita tidak mampu membawa beban yang besar ya, tentunya badan kita pun ikut tidak akan mampu menahannya dan kita akan roboh. Ini yang saya khawatirkan. Nah artinya kita siapkan pundak kita ya, siapkan pundak kita, latih diri kita ya, latih batin kita, bahwa ketika dititipkan beban yang berat ini ya, saya katakan ini beban kalau memang nanti value-nya tinggi ya, kita bicara bukan hal yang pasti ini. Ini kan jikalau value nanti ketika open mainnet besar. Nah jangan lupa ini adalah jalan rezeki. Nah dari adanya titipan melalui jalan dan cara seperti ini, Andalah yang memutuskan.
Andalah yang mempertanggungjawabkan. Ini yang berat. Pertanggungjawaban yang kita emban ke depan. Saya butuh pengingat ini. Saya pun takut ketika saya ada salah nanti, tolong ketika ada jalan celah mengingatkan saya. Saya butuh banget mengingat pengingat ini. Bro, lu kan pernah upload di video, lu pernah cerita, sharing bahwa begini-begini. Kok lu begitu sekarang? Nah ini, aduh, saya butuh banget, pengen banget. Bahaya buat saya pribadi, jujur. Itu secara subjektif ya. Mengingatkan, bagi yang mengingatkan ya pahala buat dia. Artinya ini perlu kerjasama juga. Ya, kita antar teman, kita saling mengingatkan, takut-takut. Psikologi orang itu kan tak luput daripada hilap dan salah. Semenit, sedetik aja tergesek dengan hal-hal yang bisa bikin dia lupa, gitu. Itulah otak manusia kan gitu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini video bermanfaat. Ini Fat 2 terakhir ya teman-teman. Ya memang mohon maaf nih panjang-panjang ya, sampai hampir setengah jam setiap video. Karena jujur saja saya memang nggak, kayaknya gimana ya, kalau cuman ngasih informasi sebatas ini doang itu doang, kayaknya ya bukan apa-apa gitu. Artinya buat teman-temannya juga enggak full, artinya informasinya hanya sepotong-sepotong. Saya sih pengen clear gitu ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf bila kepanjangan. Terima kasih teman-teman jika yang sudah mampir di video ini di channel saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman ya. Videonya bermanfaat buat teman-teman. Jika ada salah-salah kata dimaklumi dan mohon dimaafkan, itu semata dari saya pribadi loh. Tapi kalau untuk masalah ada yang benarnya, itu informasi ya, namanya informasi. Dari sumbernya mana ya, sumber itulah yang benar gitu loh, bukan sayanya ya. Tapi kalau misalkan memang sesuatu hal yang betul adanya ya, itu urusannya sama Tuhan. Tapi kalau untuk kesalahan saya pribadi, saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Memang itu yang saya harapkan ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.